Halo, selamat pagi, salam sehat semuanya. Perkenalkan, nama saya Nopela Pepilaya Putri, mahasiswa alih jenjang S1 Keperawatan Stikes Ekahara Palangkaraya. Di sini saya ingin berbagi sedikit informasi tentang konsep asuhan keperawatan pada anak dengan kurang kalori protein atau KKP. Mari yuk guys menyaksikan materinya. Pengertian KKP. Kekurangan kalori protein adalah defisiensi gizi terjadi pada anak yang kurang mendapatkan masukan makanan yang cukup bergizi atau asupan kalori dan protein kurang dalam waktu yang cukup lama. Kurang kalori protein atau KKP adalah suatu penyakit gangguan gizi yang dikarenakan adanya defisiensi kalori dan protein dengan tekanan yang bervariasi pada defisiensi protein maupun energi. Etiologi KKP, yang pertama faktor sosial, yang kedua kemiskinan, yang ketiga pola makan, yang keempat infeksi, yang kelima tingkat pendidikan orang tua, yang keenam laju pertumbuhan penduduk, yang ketujuh kurangnya pelayanan kesehatan. Patofisiologi KKP. Kurang kalori protein akan terjadi manakala kebutuhan tubuh akan kalori, protein atau keduanya tidak tercukupi oleh diet. Dalam keadaan kekurangan makanan, tubuh berusaha untuk mempertahankan hidup dengan memenuhi kebutuhan pokok atau energi. Kemampuan tubuh untuk mempergunakan karbohidrat, protein merupakan hal yang sangat penting untuk mempertahankan kehidupan. Karbohidrat atau glukosa dapat dipakai oleh seluruh jaringan tubuh sebagai bahan bakar. Sayangnya, kebutuhan tubuh untuk mempertahankan karbohidrat sangat sedikit, sehingga setelah 25 jam sudah terjadi kekurangan. Akibat katabolisme protein terjadi setelah beberapa jam dengan menghasilkan asam amino yang akan segera diubah jadi karbohidrat di hepar dan ginjal. Selama puasa, lemak dipecah menjadi asam lemak, gliserol, dan keton bodies. Tubuh akan mempertahankan diri jangan sampai memecah protein lagi setelah kira-kira separuh dari tubuh. Penata laksanaan KKP. Yang pertama, pengkajian riwayat status ekonomi, kaji riwayat pola makan, kaji antrometri, kaji manifestasi klinis, monitor hasil laboratorium, timbang berat badan, kaji tanda-tanda vital. Yang kedua, pemberian terapi cairan dan elektrolit. Yang ketiga, keadaan ini memerlukan diet yang berisi jumlah cukup protein yang kualitas proteinnya baik, diet tinggi kalori, protein, mineral, dan vitamin. Yang keempat, penata laksanaan setiap masalah akut seperti masalah diare berat, komplikasi KKP, infeksi, anemia gizi, kelainan bawaan saluran pencernaan atau jantung, melasopsi, gangguan metabolik, penyakit ginjal menahun, gangguan asupan vitamin dan mineral. Konsep asuhan keperawatan pada anak KKP. Pengkajian keperawatan yang pertama, identitas anak. Biodata anak terdiri dari nama, umur, jenis kelamin, agama, pendidikan, suku atau bangsa, golongan darah, tanggal masuk rumah sakit, tanggal pengkajian, nomor medis, diagnosa medis, dan alamat. Yang kedua, identitas penanggung jawab meliputi nama, umur, jenis kelamin, agama, pendidikan, pekerjaan, hubungan dengan anak, alamat, dan keadaan kesehatan. Yang ketiga, keluhan utama pada anak umumnya masuk rumah sakit dengan keluhan gangguan pertumbuhan atau berat badan semakin lama semakin turun, sering diare, dan keluhan lainnya yang menunjukkan terjadinya gangguan kekurangan gizi. Yang keempat, riwayat keperawatan sekarang. Pada anak dengan marasmus, berat badan menurun kurang dari 60% dari berat badan normal usianya. Pada anak dengan kwashiorkor biasanya mengalami gangguan pertumbuhan berat badan kurang dari 80% dari BB normal seusianya. Bengkak pada tungkai, perut terlihat busung, serta mengalami keterbelakangan mental yaitu apatis dan rewel. Juga mengalami penurunan nafsu makan ringan sampai berat. Yang kelima, riwayat kesehatan dahulu meliputi pengkajian riwayat prenatal, natal dan postnatal, hospitalisasi dan pembedahan yang pernah dialami, alergi, pola kebiasaan, tumbuh kembang, imunisasi, status gizi, lebih, baik, kurang, buruk, psikososial, psikoseksual,
interaksi, dan lain-lain. Data fokus yang perlu dikaji dalam hal ini adalah riwayat pemenuhan kebutuhan nutrisi anak atau riwayat kekurangan protein dan kalori dalam waktu relatif lama. Yang keenam, riwayat kesehatan keluarga. Kaji apakah ada riwayat penyakit keluarga yang bisa menyebabkan terjadinya kwashiorkor. Namun, sebagian besar tidak ada pengaruh genetik yang dapat menyebabkan marasmus kwashiorkor. Penyebab yang paling utama dikaitkan dengan asupan nutrisi yang tidak adekuat. Yang ketujuh, riwayat psikososial spiritual. Orang tua merasa cemas dengan keadaan anaknya yang mengalami penurunan aktivitas serta nampak lemas, pucat, dan terjadi penurunan berat badan yang signifikan. Orang tua berharap anaknya dapat sembuh dan kembali. Riwayat nutrisi, anak dengan kwashiorkor akan mengalami malnutrisi, terutama defisiensi protein. Anak juga kekurangan asupan karbohidrat, lemak, vitamin, dan mineral penting yang diperlukan tubuh. Vitamin yang kurang diantaranya pembentukan darah seperti perum, vitamin B kompleks, B12, folat, B6, dan vitamin A yang penting untuk pertumbuhan mata. Yang kesembilan, pemeriksaan fisik. Pengkajian secara umum dilakukan dengan metode head to toe yang meliputi keadaan umum dan status kesadaran, tanda-tanda vital, area kepala dan wajah, dada, abdomen, ekstremitas, dan genito-urinaria. Fokus pengkajian pada anak dengan KKP adalah pengukuran antropometri yang meliputi berat badan, tinggi badan, lingkaran lengan atas, dan tebal lipatan kulit. Diagnosa keperawatan yang pertama, defisit nutrisi berhubungan dengan ketidakmampuan mengabsorpsi nutrien. Yang kedua, gangguan integritas kulit berhubungan dengan perubahan status nutrisi. Yang ketiga, gangguan tumbuh kembang berhubungan dengan defisiensi stimulus. Yang keempat, resiko infeksi berhubungan dengan malnutrisi. Sekian dan terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf.